Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada hari Jumat pada hari ini seperti biasa podcast Ar-Rahmah kita akan membahas inti-inti apa yang telah disampaikan pada Ustadz Fathul Ulum pada khutbah Jumat hari ini. Monggo Ustadz Fathul Ulum dipersilakan. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dan khutbah dengan tertib dan lancar. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin dari yang saya sampaikan dari khutbah tadi adalah yang pertama, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan predikat seorang mukmin yang terus akan kita kejar sebagai modal menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah mengingatkan tentang status mukmin ini ya. Jadi seorang mukmin itu tidak cukup hanya mengaku mukmin, iman, percaya saja. Tetapi dibedakan oleh Rasulullah paling tidak ada dua macam seorang mukmin itu. Orang yang sudah punya keimanan itu ada yang dikategorikan kuat, al-mukminul qawi, ada yang dikategorikan mukmin dhaif. Jadi bagaimana itu? Kita kenal bahwa di kehidupan kita kekuatan dan kelemahan itu ada di berbagai bidang ya, berbagai sisi kehidupan. Paling tidak, karena kita membahas tentang keimanan, kekuatan ini ada yang kekuatan keimanan, kekuatan ilmu, pengetahuan, ada kekuatan akhlak, ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan jiwa juang, semangat juang, dan ada kekuatan saling tamasuk al-ijtimai atau saling merasa memiliki ketergantungan atau hubungan antar manusia. Jadi keterikatan ya, maksudnya keterikatan antar manusia ini adalah satu kekuatan juga. Jadi bukan kuat itu hanya kuat fisik saja. Jadi seorang mukmin yang kuat itu ada fisiknya kuat, mentalnya kuat, logikanya kuat. Itu akan muncul sebagai kekuatan ekonominya akan kuat, peradabannya akan kuat, gerakan-gerakan sosial kemasyarakatannya juga akan kuat. Nah, mukmin yang seperti ini jauh lebih disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Ya otomatis karena ketika dia punya kekuatan, seorang mukmin itu punya kekuatan, misal kekuatan keilmuan gitu ya, maka dia akan mudah memperlakukan potensi yang ada, potensi manusia, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada. Dia akan bisa memaksimalkan itu karena dia punya modal keilmuannya. Kekuatan yang ada lagi di situ ada kekuatan ekonomi. Ketika seorang mukmin ini statusnya juga kuat dalam ekonominya, maka untuk berjuang dia tidak perlu persiapan yang lama. Setiap saat dia dibutuhkan untuk berjuang dalam hal apapun ya. Berjuang di sosial, berjuang di masyarakat, berjuang di kesehatan, berjuang di pendidikan, bahkan berjuang di medan perang pun, ketika ekonominya ini kuat, maka dia akan siap. Nah, bayangkan kalau seorang mukmin ini tidak kuat di situ. Keilmuan tidak kuat, ada potensi apapun di sekitarnya, ya dia tidak akan bisa memaksimalkan. Bukan hanya memaksimalkan ya, memanfaatkan saja tidak mampu. Kenapa? Karena potensi keilmuannya tidak ada, kekuatan keilmuannya tidak ada. Apalagi kalau menyentuh, kita lebih akan membaca ketika potensi kekuatan yang berbentuk ekonomi ini tidak maksimal. Seorang mukmin punya kepercayaan bagus kepada Allah dan Rasulullah, tapi ekonominya lemah. Nah, untuk berjuang saja, untuk bikin masjid saja, sulitnya Masya Allah. Untuk memperbaiki madrasah yang sudah mulai ambruk, yang sudah hampir ambruk saja, itu ya nggak keturutan. Nah, padahal ini bentuk-bentuk keimanan, simbol-simbol keimanan itu ada di sisi-sisi seperti ini. Dan itu kekuatan ekonomi itu harus dimiliki oleh
seorang mukmin. Sehingga Rasulullah, Allah dan Rasulnya akan lebih mencintai dan membanggakan orang mukmin yang punya kekuatan. Al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat dalam berbagai halnya, dalam semua dalam masing-masing potensinya, itu akan jauh disenangi oleh Allah dan Rasulullah daripada orang mukmin yang tidak punya kekuatan. Gitu. Nggih, matur nuwun Gus Ulum niki ngapunten ada pertanyaan sebenarnya dari kriteria mukmin yang benar-benar mukmin dan mukmin yang dhaif niku kriteria penilaiannya itu siapa sebenarnya, yang menilai diri sendiri atau orang lain atau mentor kita atau Iya, dalam berbagai bidang yang ada pasti diserahkan pada ahlinya. Gitu. Kalau menakar kekuatan ekonomi, maka ahli ekonomi yang bisa itu. Dan tidak sedikit orang muslim yang itu pakar dalam ahli ekonomi. Menakar seberapa kekuatan ekonomi yang ada dalam satu komunitas atau seorang mukmin ini, itu ya yang paling berhak memutuskan atau mengeluarkan fatwanya adalah pakar ekonomi. Ketika kekuatan ini dalam bidang kekuatan akidah ya, kekuatan kepercayaan, maka yang bisa menakar itu yang ahli-ahli basiroh, guru-guru kita yang memang guru-guru yang sudah punya pencerahan, yang punya pandangan batin, seperti halnya yang kita laksanakan di kegiatan Thariqah. Itu ada guru, tidak semua guru harus punya kriteria yang sebegitu ketatnya. Beliau-beliau ini yang punya kapasitas untuk menilai kuat tidak dalam akidah, kuat tidak dalam keyakinan, kuat tidak. Nah, beliau ini yang punya basiroh ini yang bisa. Jadi tidak semua orang bisa mengatakan itu kuat dalam hal tersebut. Maka harus diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Begitu juga di hal-hal yang lain. Kekuatan politik umumnya, ya ahli politik yang bisa menilai itu. Mungkin ahli pendidikan tidak akan mempunyai kecermatan sedetail orang yang ahli politik untuk menilai kekuatan tersebut. Maka serahkan pada ahli. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja intisari dari khutbah Jumat pada hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh Ustadz Fathul tadi sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.